Salam damai sejahtera untuk kita semua. Saya Fendi Mangi akan sedikit menjelaskan terkait salah satu cabang ilmu ekonomi, yaitu ekonomi kelembagaan. Jadi, bagaimana asumsi utama dalam perspektif ke ekonomi kelembagaan? Ini gagasan utama dalam perspektif ekonomi kelembagaan adalah institution matter, atau bila diterjemahkan secara bebas, lembaga bermakna dalam kehidupan manusia, sehingga harus diperhitungkan dalam studi-studi mengenai masalah sosial. Kepopuleran perspektif ini tidak dapat dilepas dari karakteristik analisis kelembagaan yang bersifat interdisipliner pada bidang ilmu seperti sosiologi, antropologi, ilmu ekonomi, dan ilmu politik dan sejarah. Adapun yang sering dikutip adalah definisi lembaga oleh Nor tahun 1990 yang merujuk pada aturan-aturan yang membatasi perilaku menyimpang manusia untuk membangun struktur interaksi politik, ekonomi, dan sosial, atau umumnya disingkat sebagai aturan main dalam masyarakat. Nah, ini yang menjadi fokus analisis ekonomi kelembagaan, di mana kita dapat memahami bagaimana lembaga ini berinteraksi dan bagaimana mereka mempengaruhi hasil ekonomi secara keseluruhan. Nah, kesadaran seperti ini sebenarnya penting agar kita bisa merancang kebijakan ekonomi yang lebih efektif dari perilaku dalam konteks sosial dan budaya yang berbeda. Ini yang membedakan dengan ekonomi urus utama. Dalam bidang ekonomi perspektif kelembagaan telah berkembang pesat dengan munculnya ekonomi kelembagaan sebagai salah satu mazhab ekonomi dalam ilmu tersebut. Adapun terminologi ekonomi kelembagaan muncul pertama kali dalam tulisan Walton Hamilton pada The American Economy yang direview pada tahun 1919, senada dengan perspektif kelembagaan pada bidang ekonomi sosial lainnya. Ekonomi kelembagaan juga menganggap lembaga berperan signifikan dalam kehidupan sosial manusia, khususnya yang terkait dengan perilaku ekonomi individu dan kelompok. Hubungan ekonomi itulah yang menjadi topik utama dalam berbagai penelitian yang dilakukan para ekonomi kelembagaan. Pada awalnya, ekonomi kelembagaan muncul pada kritik terhadap perspektif ekonomi neoklasik yang menganggap perilaku ekonomi seseorang didasarkan pada keinginan setiap individu untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Atas dasar asumsi tersebut, setiap keputusan yang dilakukan individu adalah keputusan yang terbaik karena merupakan keputusan yang masuk akal. Bila analisis menggunakan perspektif ekonomi neoklasik, dilakukan dengan pendekatan yang berawal dari kerangka teori universal, langsung menuju pada teori yang lebih spesifik. Maka dalam perspektif ekonomi kelembagaan, analisis diawali dengan gagasan-gagasan umum mengenai manusia sebagai agen lembaga serta evolusi proses ekonomi dalam suatu masyarakat. Setelah itu, barulah beranjak pada gagasan spesifik dan teori yang terkait dengan lembaga-lembaga ekonomi tertentu. Sebagai contoh, ekonomi neoklasik menganggap teori permintaan dan penawaran berlaku secara universal, sehingga dapat digunakan untuk menentukan teori tentang harga. Sementara itu, ekonomi kelembagaan memandang permintaan dan penawaran berlaku secara kontekstual karena tindakan manusia tidak bisa dilepas dari kebiasaan dan aturan dalam lingkungannya. Kemudian ada sejarah dan tiga mazhab utama dalam ekonomi kelembagaan dan masing-masing teorinya. Dalam perkembangannya, mazhab ekonomi kelembagaan pernah sangat mendominasi pemikiran ahli-ahli ekonomi pada sekitar pertengahan pertama pada abad ke-20, khususnya pada di antara terjadinya Perang Dunia I dan Perang Dunia Kedua. Pada sekitar tahun 1940-an, mazhab itu mulai meredup, bahkan cenderung ditinggalkan ketika pemikiran Keynes tentang ekonomi kesejahteraan semakin populer serta meluasnya mazhab neoklasik yang mulai mengembangkan alat ekonometrik dalam analisisnya. Pada sekitar tahun 1970-an, mazhab ekonomi kelembagaan mengalami kebangkitan walau tidak sepenuhnya sama dengan mazhab ekonomi kelembagaan yang berkembang sebelumnya. Selanjutnya, saya akan membahas terkait tiga mazhab ini atau aliran pemikiran dari ekonomi kelembagaan itu sendiri. Yang pertama ada kelembagaan lama, didasarkan pada lembaga tradisional dan praktek ekonomi yang telah ada untuk waktu yang lama. Sebagai contohnya, sistem ekonomi tradisional suatu masyarakat agraris yang didasarkan pada lembaga-lembaga warisan seperti keluarga, adat istiadat, dan aturan-aturan lokal yang telah ada selama berabad-abad. Pertanian ya mungkin dipandu oleh tradisi dan norma-norma yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kemudian ada ekonomi
kuasi kelembagaan. Ekonomi kuasi kelembagaan dapat merujuk pada struktur atau praktik ekonomi yang muncul sebagai hasil kombinasi antara lembaga formal dan informal. Kemudian ada ekonomi yang terakhir, ekonomi kelembagaan baru, terkait dengan pertumbuhannya evaluasi di suatu negara. Penduduk perkotaan menggunakan aplikasi pembayaran di platform digital untuk melakukan transaksi keuangan dan pinjaman, di mana pemerintah menciptakan regulasi baru untuk mendomestikan perkembangan ini dan menjaga stabilan ekonomi. Nah, kesimpulannya di sini, pemahaman mengenai peran-peran lembaga ekonomi ini dapat membantu dalam merancang kebijakan, memahami perilaku ekonomi, dan merespon perubahan dalam lingkungan ekonomi global. Hanya ini yang saya bisa sampaikan. Sekian dan terima kasih.